Selamat siang ya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah datang di Batam dari BKK Bursa Kerja Khusus dari SMK Negeri 1 Stabat ya. Saya adalah Muhammad Samsul Arifin. Biasa kalau dikenal di industri adalah bukan Samsul ya, tapi Arifin, Pak Arifin atau Pak Muhammad Arifin. Ya, saya termasuk alumni dari SMK Negeri 1 Stabat yaitu di tahun 2022. Lalu saya kuliah di Politeknik 2005 tamat dan langsung merantau ke Batam. Oke, buat adik-adik ya, saya hanya menitipkan pesan di sini di Batam lah ya. Adalah kota industri yang kita kenal di Indonesia. Selain Jakarta, Batam nomor 2 ya. UMK juga seperti itu sama. Batam adalah nomor 2 dari Jakarta. Jadi untuk adik-adik di sini, saya sebagai kakak kelas dari alumni kalian semua ingin mengajak kalian untuk berkompetensi, untuk sama-sama di sini merantau, cari penghasilan yang lebih. Insya Allah, mudah-mudahan kalian akan bisa di sini. Di mana Batam itu juga banyak pendatang, banyak dari warga negara asing sendiri, banyak dari berbagai suku, dari Padang, dari Aceh, dari Medan, dari Jawa terutama. Oke, di sini persaingan sangat ketat. Karena banyak juga dari orang luar, dari orang Singapura, orang Thailand, Taiwan, Malaysia, India, Cina, dan berbagai suku dari Padang, dari Aceh, dari Medan, dari Palembang, dari Jawa, terutama ya di Jawa yang kita kenal orangnya ulet, gigih, terampil, dan kita harus bersaing di situ. Jadi sebenarnya itu mudah kita dapatkan asal sama seperti saya ya. Saya akan mensinkronisasikan antara dunia kerja dan dunia di pendidikan. Itu hampir sama. Gigihnya kita belajar, juga gigihnya kita bekerja nantinya. Terampilnya kita belajar, juga terampilnya kita di pekerjaan. Semangatnya kita belajar, juga semangatnya nanti kita pekerjaan. Contohnya begini, kalian memiliki masalah dalam suatu pelajaran atau seperti contohnya belajar matematika atau hal contohnya seperti itu. Begitu juga kita sinkronisasikan dengan bekerja. Bekerja juga kita akan mengalami masalah yang berat. Bagaimana cara kita menyikapi adalah caranya. Pertama, ikhlas. Artinya di ikhlas di sini adalah artinya kita harus menyukai sesuatu apa yang menjadi milik kita, apa yang contoh pekerjaan susah itu harus menjadi milik kita, harus kita senangin. Belajar juga sama seperti itu. Belajar susah seperti belajar matematika contoh. Itu harus kita senangin, harus kita miliki. Sama kita memiliki kendaraan. Contoh kalau seperti saya punya kendaraan mobil, setiap hari saya harus poles. Sama. Belajar juga seperti itu, bekerja juga seperti itu. Oke. Yang kedua, syarat apa bahasa apa siap menerima kerja. Yang kedua, dari saya tidak menutup kemungkinan ya, dari perusahaan saya sendiri tidak menutup kemungkinan untuk mengajak adik-adik ya, terutama bagi adik-adik yang berprestasi lah, berpotensi, yang punya semangat gigih untuk bekerja ya. Saya siap membantu kalian juga menerima, mengalokasikan. Saya juga tidak mau dari SMK 1 banyak keluar dari alumni, banyak perusahaan, banyak pengangguran, atau bahkan nggak ada kesempatan bagi orang-orang yang dia punya potensi, dia punya keterampilan yang bagus, dia punya kegigihan. Tidak menutup kemungkinan saya akan membantu. Saya akan coba membantu di sini. Silahkan
silahkan, welcome, saya akan welcome. Ya. Yang kedua, oke. Dan di perusahaan saya juga akan menerima kalian magang di sini ya, magang di perusahaan saya, atau di supplier saya, atau di perusahaan-perusahaan saya, atau di perusahaan teman-teman saya. Saya akan membantu juga untuk magang di perusahaan saya. Tapi kita seleksi ya. Mungkin saya akan merekomendasikan orang-orang yang mana, pelajar-pelajar yang mana yang akan terseleksi akan masuk ke perusahaan saya atau ke supplier saya. Oke, yang terakhir yang mungkin saya akan sampaikan dalam bekerja itu, yang pertama adalah attitude kita bekerja. Mungkin sama yang akan dilakukan di sekolah juga, attitude ya. Mungkin di sana juga ada pelajaran PKN atau apa ya, itu akan kita terapkan juga di sini. Di sini terutama kita banyak orang asing juga yang seperti saya sampaikan sebelumnya, banyak berbagai suku, berkarakter berbeda. Orang Jawa karakternya dengan orang Medan mungkin tidak masuk, tapi kita harus berusaha untuk masuk. Bagaimana caranya? Nah itulah, belajarlah untuk bersosialisasi, attitude harus kita jaga. Yang kedua, itu yang seperti saya sampaikan yang tadi, menyenangin apa yang menjadi pekerjaan kita, menyenangin apa yang menjadi pelajaran kita yang sulit, seperti itu. Mensukai, insya Allah akan ada jalannya. Ya. Yang terakhir itu adalah terletak dari diri kita sendiri ya, semangat kita sendiri, kegigihan kita juga, ya. Itu sama. Di pekerjaan juga sama dengan di pelajaran, di studi ya, kita semangat atau kita terampil itu terletak ketika kita menyelesaikan suatu pekerjaan masalah. Saya juga sama seperti itu. Mungkin dari Pak Helmi sendiri atau dari guru-guru yang datang sendiri sudah pernah mengalami saya belajarnya gimana. Mungkin dari penilaian dari mereka, saya kurang terampil. Ayolah, mari kita belajar seperti itu. Saya kurang teliti, tapi saya punya backup. Bagaimana saya supaya mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut. Sama, di studi juga seperti itu. Ayo, sama-sama kita belajar, terampil. Mungkin dari pelajaran-pelajaran yang dimiliki seperti, pernah nggak kalian mengalami satu soal, jawabannya sampai 2 lembar atau 1 lembar. Nah, itu pernah. Mungkin dari situ kita akan belajar satu persatu, teliti satu persatu, dan itu akan menjadi pelajaran kita nantinya, terutama di teknik kita. Bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Satu persatu detail, satu persatu kita akan langkah per langkah, satu step kita akan menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya, untuk memotivasi adik-adik kita ya, adik-adik saya sendiri ya. Jangan hilangkan kesempatan. Kalau kesempatan kalian masih ada, masih banyak. Terutama saya ada di sini. Kalian bisa berkomunikasi mungkin dengan saya, atau mungkin setelah tamat dari sini, Pak, ada lowongan Kak di sini. Saya akan coba membantu, insya Allah. Oke, cukup sekian. Terima kasih pada bapak-bapak yang sudah datang di sini ya, di Bapak Bursa Kerja. Selamat sore. Ya, cukup Pak. Udah, saya kira nanti bisa